Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan Densai. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang karbu yang bocor terus ya. Ini jadi bensinnya itu bocor. Nah ini selang yang dari tangki. Jadi gua sempat lepas dulu sebentar dan ngucurnya deras banget cuy. Tuh, udah kayak pipis ya. Derasnya minta ampun. Dan ini kemungkinan ada masalahnya di bagian tangkinya. Dan ini coba gua masukin kesininya lagi. Waduh, sampai bocor banget ini ke mesin ya. Jadi kalau misalnya gue masukin kayak gini biasa, nanti dia akan netes ke sini. Nah tuh, mau 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 seberapa pun dia akan gue masukin, atau ini nanti dia penuh atau gimana, tetap dia akan keluar. Jadi kalau misalnya ini nggak habis, paling dia nyampe bawah doang, ngendap di bawah, baru dia nggak keluar lagi. Dan ini permasalahannya kemungkinan ada dua, di bagian karbu sama di bagian tangkinya, atau di bagian sini, tiga ya berarti ya. Ini gue pengen cek dulu yang bagian sini. Ini saringannya kemungkinan ada di bagian, permasalahannya di bagian karbu yang di sininya sama yang di tangki. Jadi tadi udah gue periksa juga untuk bagian karbunya. Ternyata karbunya untuk di dalam itu masih aman ya. Dan tadi gue juga sempat ganti bagian bawahannya biar gue coba. Ternyata tetap nggak bisa, dan ini karbu yang lama tetap nggak bisa lagi. Jadi gue memutuskan untuk buka ini. Terus nanti gue kalau misalnya nggak sembuh lagi, nanti gue pindah ke bagian tangkinya. Kemungkinan bagian tangkinya itu yang ada bermasalahnya di bagian di dalamnya sini, atau di bagian bawahnya gue belum periksa karena ini mucurnya nggak normal coy. Ini tadi gue lepas, dia itu mucurnya benar-benar kencang sampai dia itu rembes ke sini, keluar kayak gitu. Sebenarnya memang keluar, tapi nggak seharusnya, kayaknya nggak terlalu deras banget kayak gitu. Oke, nanti gue periksa dulu permasalahannya di mana. Kemungkinan juga kayaknya di karbu, tapi gue cek dulu ke bagian sini. Oke, jadi bagian sampingnya udah gue buka ya. Nah, di sini itu ada bagian satu komponen yang berfungsi untuk posisi kalau misalnya motornya itu nggak digunakan, dia itu tuh tetap mati atau nggak ngalir gitu. Ini nggak ngalir. Tapi karena ini bensinnya udah habis ya. Nah ini bensinnya udah kesini semua, sama yang ada di situ juga. Jadi bensinnya itu seharusnya kalau misalnya nggak kepake, atau motornya itu nggak kepake, dia itu tuh tetap seperti ini gitu posisinya. Tapi kalau misalnya kita pakai, dia itu kayak nyedot gitu, nyedot. Ini namanya vakum kalau nggak salah. Jadi itu dia fungsinya buat ngalurin ke karburator. Jadi permasalahannya dari bagian sini kemungkinan, dan kemungkinan besok akan gue coba ganti dulu karena beberapa kali motor ini tuh sering banget berbet. Jadi bensinnya itu nggak stabil gitu waktu RPM tinggi. Jadi pernah gua ganti karbunya juga, ternyata masih aja bermasalah. Jadi gua coba ganti ini dulu besok ya. Kalau misalnya itu masih belum benar, mungkinan ada masalahnya di bagian karburatornya. Tapi kayaknya tadi udah gue cek karbunya aman, dan harus gue cek bagian ini karena gue juga bingung untuk melepas bagian ini tuh gimana. Oke, kita lanjut besok untuk mengganti part ini. Oke, jadi sebelum gua ganti bagian ininya, gue tuh pengen ngetes dulu itu tuh benar-benar rusak atau enggak. Jadi gue pengen isi lagi ini bensin ke dalam tangkinya lagi. Nah, ini gue pasang dulu selangnya ke bagian sini, ke sini, nanti dia keluar atau enggak gitu ya. Ini gue pakai ini, pakai botol, dan gue masukin langsung. Bentar, takutnya tumpah, ngucur banget. Jadi gue taruh sini. Nah ini gue masukin ya. Oke, dia tuh keluar tuh, deras banget. Nah ini deras ya. Nah jadi bermasalahnya itu kemungkinan ada di bagian vakum.
Nah ini deras banget cuy. Jadi waktu pas gua masukin dia langsung keluar ke sini. Ini posisi mati ya, nggak hidup gitu. Nah ini tetap ngalir terus cuy. Di kemungkinan bagian sininya. Nah ini nyalur set ke sini. Oke, kita lanjut aja besok untuk penggantian bagian vakumnya. Oke, jadi ini tadi itu udah gua lepas. Nah, yang bagian sini ini. Jadi gua udah beli juga yang baru ya. Nah, ini dia. Ini harganya kalau gua beli tadi di bengkel itu 55. Tapi ada yang merek lain juga kayaknya lebih murah sekitar 30 sampai 40 ribu. Seperti ini. Kalau untuk merek sih bebas ya. Kalau misalnya dapat ori sih ya beruntung. Kalau nggak dapat ori ya harganya sekitar segitu 50-an sampai 60. Dan ini yang lama. Yang lama seperti ini cuy. Nah, mana sih? Nah, ini. Kayak gini. Jadi langsung aja untuk perbedaan yang rusak sama yang nggak rusak itu coba kalian tiup aja ya. Kalau misalnya yang di bagian orinya itu kan ada tanda panahnya nih. Ada tanda panah untuk ke masuknya lewat mana dan nih intake-nya mana, outputnya mana. Nah, ini ada panahnya di sini. Kalian tiup aja coba. Nah, ini keluar ya, keluar anginnya. Kalau misalnya yang masih bagus itu seharusnya nggak keluar. Nah, itu nggak keluar seharusnya. Tapi kalau misalnya kalian, ini sistemnya kalau misalnya kalau dia kayak nyedot atau apa itu, dia akan ngebuka katupnya gitu. Nah, ini kita tutup dikit, dia itu keluar anginnya. Pokoknya kalau misalnya yang bagus itu dia itu nggak keluar. Jadi kalau misalnya yang ini kan langsung keluar. Kalau misalnya ini yang bagus, nah itu dia nggak keluar. Jadi masih tertutup gitu. Oke, langsung aja kita pasang, nanti langsung kita coba nyalain bisa nyala atau enggak. Oke, jadi kemarin itu sempat ada kendala. Jadi ini udah gua ganti yang bagian vakum. Dan kalau misalnya untuk nih, yang normal itu seperti ini cuy. Netesnya itu pelan kalau misalnya itu. Sebisa mungkin sih nggak netes dia kalau misalnya posisi mati gitu. Dia nggak netes, tapi kalau ke bawahin mungkin ada sisa bagian selang sini. Nah, jadi normalnya itu seperti ini ya, netes tapi mungkin dikit gitu. Nah, untuk bagian yang kemarin itu bagian vakumnya itu bocor cuy. Kalian bisa tiup. Udah, dan ternyata bocor. Dan kemarin tuh sempat ada kendala juga di bagian karburatornya. Ini kita masukin. Di bagian pelampungnya ternyata rusak juga. Jadi ini karburator yang lama ya. Jadi gua tunjukin. Jadi di bagian dalam sini, nah ini, nah bagian sini itu, ini penyebabnya cuy. Jadi kalian harus bersihin ya bagian pucuknya ini, atau diganti satu part kalau misalnya nggak bisa. Nah kalau misalnya masih bocor, kalian bersihin aja bagian sini, terus di bagian sininya juga pakai amplas yang paling halus. Bagian sini sama bagian sini kalian bersihin aja duanya. Nah, kalau misalnya udah nanti kalian pasang. Kalau misalnya masih bocor mungkin ada yang rusak di bagian belakang sini. Nah ini itu sebenarnya bisa ditekan yang di belakangnya, nggak bisa fokus lagi. Nah itu, nah ini tinggal ditekan. Kalau misalnya dia itu nggak ngebalik itu biasanya rusak gitu. Nah itu, dan sekarang udah gua benerin, udah dibersihin juga, dan ini juga udah diganti. Dan langsung aja kita coba nyalakan ya. Ini udah gua nyalain gitu, bisa gitu. Tapi gua coba lagi aja. Sorry cuy, pegangannya cuma satu. Nah, jadi langsung nyala ya. Kalau misalnya belum nyala,
kalian setting aja bagian setelan karbunya di bagian sini. Itu ada setelan angin sama setelan gas, kalian setel aja di bagian sini. Nah ini nggak kelihatan, tapi kalian kalau misalnya agak bingung, kalian lihat aja di YouTube gitu cara menyetel karbu, setel gas dan anginnya gitu. Kalau misalnya susah lagi, kalian cuk aja gitu. Ini ada cuk, kalian cuk dulu baru kalian nyalakan gitu. Kalau misalnya masih susah lagi, bang susah bang, mungkin karena banjir karbunya, kalian bersihin dulu karbu di bagian sini, kalian lepas, terus kalian bersihin bagian dalamnya. Mungkin seperti itu aja untuk video kali ini, dan mungkin agak panjang banget untuk kali ini. Jadi terima kasih yang udah mau menonton sampai full. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.